Perkenalkan, saya Nina Syabani. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai PPh pasal 24. Tugas ini dibuat guna memenuhi penilaian akhir ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, jadi adapun item-item yang akan kita bahas yang pertama yaitu PPh pasal 24, yang kedua laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, yang ketiga pengkreditan dan penentuan sumber hasil, dan yang terakhir perhitungan menggunakan PPh pasal 24. Kita mulai pembahasan. Eh, jadi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak ialah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayarkan pajak tidak merasakan secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, begitu pula dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan operasional pemerintahan. Di dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi internasional, isu perpajakan menjadi semakin kompleks, khususnya dalam hal penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional menghadapi tantangan dalam mengelola perpajakan penghasilan lintas negara. Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 24 ialah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut. Tapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Nah, untuk itu harus dicari balas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Tujuan dari diberlakukannya pajak penghasilan 24 ialah untuk memastikan bahwa setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak secara adil dan proporsional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ya, jadi PPh pasal 24 atau pajak penghasilan 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, makna pengkreditan pajak untuk pasal 24 tersebut untuk menghindarkan pajak berganda. Namun demikian jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tata cara pengkreditan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan. Dalam akuntansi komersial memang tidak mengenal secara khusus akuntansi pajak penghasilan pasal 24, tetapi dikenali secara global yaitu dengan akuntansi pajak penghasilan. Keterkaitan dengan pajak penghasilan pasal 24 ada. Penekanan pada akuntansi komersial yaitu masalah penggabungan penghasilan yang bermakna bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari aktivitas bisnis dalam negeri atau domestik akan digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri, baik penghasilan berupa bisnis profit maupun dari investasi. Hal tersebut termasuk mencatat pajak-pajak yang dibayarkan di luar negeri. Nah, penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari berbagai sumber karena faktor investasi tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam pelaporan dimaksud terdapat terkaitan dengan investasi pada entitas anak.
Bentuk pelaporannya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 4 yang direvisi pada tahun 2009. Berikutnya ialah laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Dengan berlandaskan pada PSAK nomor 4, Revisi 2009 mengatur masalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk. Tetapi dalam pernyataan PSAK nomor 4 ini tidak berhubungan dengan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis pada PSAK 22. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian ialah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Sedangkan laporan keuangan tersendiri ialah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan laporan hasil dan aset neto investasi. Pengendalian dalam hal ini yaitu kekuasaan untuk mengatur kebijakan, keuangan, dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Sebagai prosedur konsolidasi, yaitu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan paragraf ke-15 PSAK nomor 4, yang menyatakan bahwa entitas dalam menyusun laporan keuangan. Maka entitas menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak satu persatu dengan menjumlah pos-pos jenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Berikutnya yaitu pengkreditan dan penentuan sumber hasil. Agar dapat memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara perhitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan dalam arti luas. Nah, di dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh 8 hal. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, kerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap atau penghasilan BUT. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan yang terakhir, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Perhatikan pengertian luas dari penghasilan tersebut, maka penentuan sumber penghasilan selain penghasilan yang tersebut di atas akan prinsip yang sama dengan prinsip yang dianut di atas. Sebagai contoh, Tuan Abidin sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 2011 rumah tersebut dijual. Keuntungan dari hasil penjualan rumah merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Nah, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang.
menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ini. Sebagai contoh, dalam tahun 2011, wajib pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2010 sebesar 500 juta, yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak 2010. Maka jumlah besar $500 tersebut ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2011. Langkah-langkah atau tata cara pengkreditan PPh pasal 24. Nah, untuk melaksanakan pengkreditan pajak wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau DJP dengan melampirkan 3 hal. Yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, permohonan kredit pajak luar negeri haruslah disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikutnya yaitu menghitung penghasilan menggunakan PPh pasal 24. Untuk menghitung penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan 24 yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan. Dan yang terakhir, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikutnya yaitu pada saat penggabungan penghasilan. Nah, apabila dalam penghasilan kena pajak atau PKP ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Berikutnya yang terakhir yaitu tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Ketentuan mengenai jumlah kredit pajak luar negeri boleh dikreditkan yang boleh dikreditkan ialah ada 5 hal. Yang pertama yaitu jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu atau ordinary credit method. Yang kedua, jumlah tertentu seperti pada yang saya sebutkan sebelumnya dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak. Bukan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sama dengan pajak terutang atas penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang ketiga, kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berdasarkan negara. Maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, penghasilan kena pajak digunakan sebagai perbandingan. Saya sebutkan ini dalam pasal 4 ayat 6 penghasilan yang dikenakan pajak sifat final, yaitu diatur dengan peraturan pemerintah atau penghasilan yang dikenakan pajak tersebut diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa seluruh penghasilan atau kerugian wanita yang telah kawin pada awal pajak atau awal bagian hitungan pajak dan pajak yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.
dikompensasikan dianggap penghasilan atau kerugian suaminya. Jika penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari satu sumber yang telah dipotong secara pasal 21. Yang tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari suami atau anggota keluarga lainnya. Penghasilan anak yang belum dewasa pasal 8 ayat 4 mengatur bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Tapi penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang memiliki hubungan istimewa dengan anak tersebut. Dan yang terakhir, apabila ternyata pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak diperkenankan atas kelebihan tersebut, adalah dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Maka kelebihan itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi atau pengembalian. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bawakan yaitu pajak penghasilan pasal 24 ialah pajak yang terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Untuk menghindari pajak berganda, jumlah yang dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, tata cara pengkreditan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan agar memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan di luar negeri dan di dalam negeri. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang di Indonesia untuk tahun yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.